Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Firdaus Ansi, NIM 2019 710342. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi murabahah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati. Yang kedua yaitu menurut PSAK 102, akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang telah disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan tersebut kepada pembeli. Yaitu selanjutnya ada rukun dan ketentuan murabahah. Yang pertama yaitu pelaku. Pelaku harus cakap hukum, balik, dan berakal sehat. Yang kedua yaitu ada objek jual beli. Yang pertama yaitu barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal. Lalu barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat dan memiliki nilai. Barang tersebut dimiliki oleh penjual dan barang yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur gharar. Yaitu selanjutnya ada ijab kabul, pernyataan dan ekspresi saling rela atau ridho di antara para pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik akad murabahah. Yang pertama yaitu murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Yang kedua, murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad. Yang ketiga, pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Akad yang selanjutnya yang keempat, akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, hanya ada satu harga yang digunakan. Yang kelima, harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka potongan itu merupakan hak pembeli, sedangkan diskon yang diterima setelah akad murabahah disepakati sesuai dengan yang diatur dalam akad, dan jika tidak diatur dalam akad, potongan tersebut adalah hak penjual. Diskon yang terkait dengan pembelian barang antara lain meliputi: yang pertama, diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas membeli barang. Yang kedua, diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang. Yang ketiga, komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang. Lalu saya akan melanjutkan lanjutan dari karakteristik utang murabahah. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diberlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika akad tersebut tidak mengatur, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, penjual dapat meminta tambahan dari pembeli. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, penjual berhak mengenakan denda, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi
disebabkan oleh force majeure. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan takzir, yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad, dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu dan melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Penjual boleh Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis murabahah. Ada 2 jenis murabahah. Yang pertama yaitu murabahah tanpa pesanan. Dalam hal ini penyediaan barang tidak terpengaruh atau terikat oleh pembeli atau pesanan. Yang kedua yaitu murabahah berdasarkan pesanan. Dalam hal ini penjual akan melakukan transaksi murabahah jika terdapat seseorang yang memesan barang, sehingga penyediaan barang baru akan dilakukan jika ada pembeli yang memesan barang. Murabahah berdasarkan pesanan ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat terikat. Dalam hal ini pembeli harus terikat dengan perjanjian, sehingga pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak boleh membatalkannya. Yang kedua yaitu murabahah berdasarkan pesanan yang tidak terikat. Dalam hal ini pembeli boleh membatalkan dan mengembalikan barang yang sudah diterima. Terima kasih. Kemudian yaitu pengakuan dan pengukuran. Yang pertama ada pengakuan dan pengukuran pembelian aset murabahah. Pembelian aset murabahah dapat dilakukan secara tangguh. Maka jurnal yang akan dibuat oleh pembeli yaitu aset pada debit, beban murabahah ditangguhkan pada debit, dan utang murabahah pada kredit. Yang kedua yaitu pengakuan dan pengukuran pembayaran uang muka. Jika akad murabahah terjadi, maka uang muka akan mengurangi utang murabahah. Jurnal yang dapat dibuat oleh pembeli yaitu utang murabahah pada debit dan uang muka murabahah pada kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rufidul Umam dengan NIM 2019-710682. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran pembayaran, yaitu beban murabahah ditangguhkan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan pelunasan utang murabahah. Jurnal yang dapat dibuat pembeli pada saat pembayaran angsuran dan amortisasi. Yang kedua yaitu pengakuan dan pengukuran pembelian. Diskon pembelian yang menjadi hak pembeli dapat terjadi sebelum akad disepakati. Bila diskon pembelian diterima sebelum akad murabahah, maka harga perolehan aset murabahah sudah dikurangi secara langsung dengan diskon. Yang ketiga yaitu pengakuan dan pengukuran potongan. Potongan pelunasan utang murabahah yang diterima pembeli dari penjual diberikan bila pembeli melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati. Bagi pembeli, potongan pelunasan diakui sebagai pengukuran beban murabahah. Beban murabahah ditangguhkan di kredit sebesar beban murabahah ditangguhkan dikurangi dengan potongan pelunasan. Yang terakhir yaitu pengakuan dan pengukuran denda. Denda yang dikenakan akibat kelalaian diakui sebagai kerugian oleh pembeli. Terima kasih. Selanjutnya yaitu penyajian. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurangan utang murabahah. Rekan-rekan dapat melihat contohnya di sini. Terakhir yaitu ada pengungkapan. Pembeli harus mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah, lalu jangka waktu murabahah yang tangguh. Yang terakhir yaitu pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.